Bab 3696. Pengajaran 3 hari. Erikin akhirnya mengerti. Tidak heran Kaisar Iblis Kera berkata bahwa dia meminta dirinya sendiri untuk mengajar juniornya dan mereka bersama-sama memberinya tindakan pencegahan sebelum pertarungan resmi. Tetapi harus dikatakan bahwa ini sangat diperlukan. Meskipun kultivator biasa tidak memiliki kekuatan darah tubuh Taois dan binatang sakti, tapi mereka memiliki kebijaksanaan atau kelicikan. Dalam menghadapi pejuang kebanggaan klan Kera yang sangat paham terhadap kultivator biasa, dengan menggunakan beberapa cara seperti formasi sihir pil racun dan lainnya, memang benar dapat memberikan efek ajaib dan bahkan mengalahkan yang kuat dengan kekuatan yang lemah. Dan dalam hal ini, dia sangat ahli dalam hal itu. Kaisar Iblis Kera telah menemukan orang yang tepat. Benar, itulah maksudku. Kaisar Iblis Kera mengangguk. Tapi dengan cara ini, kenapa aku merasa seperti pengkhianat manusia? Erikin berkata sambil tersenyum masam. Tidak juga. Kaisar Iblis Kera segera menggelengkan kepalanya. Rapat terbesar bukanlah pertarungan antara klan iblis dan manusia. Seperti yang aku katakan, klan iblis juga bertarung, kultivator biasa juga bertarung sebelumnya, kan? Yang kami perjuangkan hanyalah keuntungan, bukanlah ras. Bahkan, karena tujuan yang kita cari berbeda, pertempuran antara klan yang sama bahkan lebih sengit. Misalnya, belum lama ini Longsu menghubungi klan Naga Sisik dan memilih seorang manusia muda bernama Niko Bai untuk memimpin jenius Longsu dan klan Naga Sisik. Niko Bai. Erikin menyipitkan matanya. Klan Naga Sisik sebenarnya terlibat dengannya. Ya, jenius bernama Niko Bai ini sangat sakti. Dia pernah pergi ke klan Naga Sisik sendirian, membuat kontrak perjudian dan kemudian mengalahkan 6 pejuang kebanggaan klan Naga Sisik berturut-turut. Klan Naga Sisik akhirnya dengan enggan setuju dan pada rapat terbesar klan Naga Sisik pejuang kebanggaan berada di bawah komandonya. Mata Kaisar Iblis Kera memancarkan pandangan yang aneh. Jika klan manusia dan klan iblis bertentangan, apakah menurutmu mereka akan bergabung? Jangan lupa bahwa pejuang kebanggaan dari zaman kuno menciptakan rapat terbesar untuk berjuang menghentikan perang. Para kultivator klan manusia saling berebut sumber daya. Klan iblis juga sama. Dua suku itu selalu memiliki lebih banyak kontradiksi internal daripada eksternal, yang telah menciptakan kedamaian di daratan Jiushu selama bertahun-tahun. Keluarkan token dari 3 daratan seperti Kingsu, yang artinya kamu dekat dengan Kingsu dan klan Kera juga tidak mau klan Naga Sisik menjadi terlalu kuat. Jika kamu meningkatkan kekuatan jenius klan Kera, kamu juga akan melemahkan Longsu. Dan aku dapat meyakinkanmu bahwa selama kamu melakukannya dengan baik, jika 3 daratan tidak memprovokasi kami, klan Kera tidak akan bersaing dengan 3 daratan di rapat terbesar dan bahkan akan membantu saat kamu membutuhkannya. Apakah Kaisar Iblis Kera ingin membentuk aliansi? Erikin sedikit mengernyit. Bukan juga. Hanya saja Erikin baru saja mengalihkan pikirannya saat Kaisar Iblis Kera melambaikan tangannya. Topiknya sudah agak melenceng. Kamu hanya perlu ingat bahwa ini adalah janjiku kepadamu dan itu tidak melibatkan istana bintang dan lainnya. Sepertinya begitu. Erikin memikirkannya. Kaisar Iblis Kera mengatakannya dengan percaya diri dan dia tidak punya banyak hak untuk menolak. Namun, aku hanya punya 3 hari dan aku ada dalam perjalanan lagi. Aku terikat oleh ruang dan waktu. Tidak banyak yang bisa aku lakukan. Yang mulia Kaisar Kera, jangan terlalu berharap. Itu tidak boleh begitu. Kamu harus melakukannya dengan baik dalam masalah ini,
karena jika tugas ini dilakukan dengan baik dan itu akan baik untukmu dan Kingsu di masa depan. Apa untungnya bagiku? Erik Kin bertanya dengan curiga. Tentu saja, menurutmu pergi ke rapat terbesar semudah berjalan ke sana? Kaisar Iblis Kera tertawa. Jangan-jangan, apalagi yang dibutuhkan? Hati Erik Kin bergerak sedikit. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Lokasi rapat terbesar pada dasarnya adalah wilayah rahasia. Jika kamu memasukinya, kamu akan mendapatkan token atau sesuatu yang lain, itu adalah normal. Tapi sebelumnya, Mitayan tidak membicarakannya pada sendiri. Tentu saja rapat terbesar adalah tempat rahasia yang diatur oleh pejuang kebanggaan tahun ini untuk Master Daratan dan Kultivator 2 kegagalan bisa masuk langsung, tapi untuk satu penurunan ke bawah, terlalu banyak orang dan yang baik dan yang buruk bercampur jadi satu. Jadi jika orang sepertimu, perlu mengumpulkan beberapa item khusus dalam perjalanan untuk membuktikan kualifikasimu. Jika kamu tidak memilikinya, bahkan jika aku membawamu ke rapat terbesar, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Jadi jika kamu mengajari mereka dengan baik dan jika mereka dapat menjadikanmu sebagai pemimpin, akan baik bagimu untuk menemukan token itu. Kaisar Iblis Kera menepuk bahu Erik Kin dengan serius. Waktunya 3 hari, tapi ruang yang aku tunjukkan tidak kecil. Pasti ada kesempatan bagimu untuk bergerak. Slip giok ini adalah penjelasan kapal abadi dan rapat terbesar. Kamu akan tahu ketika kamu membawa kembali dan melihatnya. Oke, sampai jumpa besok. Erik Kin sakit kepala dan setelah mengkonfirmasi beberapa detail, dia bangkit dan pergi. Tidak menyangka untuk masuk rapat terbesar, masih ada beberapa hal yang harus dikumpulkan. Tapi untungnya Vinolasu sudah menjadi 2 kegagalan, jadi lebih mudah baginya. Sampai jumpa besok dan karena kamu telah berjanji padaku dan masalah kamu yang meracuni putriku dan hampir membunuhnya, aku akan menganggapnya lunas. Begitu dia berjalan keluar dari pintu, ketika dia mendengar suara langkah kaki dari sisi lain, Erik Kin, yang sedang memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi hitam dan hampir jatuh. Gila, apakah Kaisar Iblis Kera sudah tahu sejak awal? Orang ini terlihat konyol, tapi sebenarnya agak licik. Dia telah berbicara dengannya untuk waktu yang lama dan setelah menahannya begitu lama, tetap tidak mengatakan apa-apa. Jika dia gagal merawat Putri Xaviera saat itu, atau menolak, apakah dia akan ditendang keluar dari dunia ini sekarang? Tapi itu normal untuk dipikirkan. Paman Yuan mengatakan yang sebenarnya kepada Kaisar Iblis Kera. Selama Kaisar Iblis Kera sedikit memerhatikan dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Paman Yuan juga tidak akan berani menyembunyikannya. Setelah meninggalkan istana Kaisar Kera, ekspresi Erik Kin menjadi lebih serius. Dia telah belajar banyak berita baru tentang rapat terbesar. Ternyata selama ini Nico Bai tidak bermalas-malasan, tidak hanya mendapat dukungan dari Longsu, namun kini juga mendapat bantuan klan Naga Sisik. Longsu dan klan Naga Sisik berkumpul dan Kaisar Iblis Kera menemukannya dan tampaknya tidak sesederhana membantu untuk melatih jenius klan Kera. Namun aliansi Kingsu, Suesu dan Kota F bersama-sama adalah yang terlemah di daratan Jeushu, yang pasti Kaisar Raja Iblis Kera tidak berani menjanjikan aliansi dengan mudah. Ada juga kualifikasi untuk masuk rapat terbesar yang seharusnya tidak terlalu sulit. Meskipun kekuatannya sedikit berkurang, tetapi ada ruang untuk memurnikan obat dan dia dapat pulih dengan cepat. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin sampai gagal memenuhi syarat untuk masuk. Adapun untuk melatih klan Kera ini, dibutuhkan beberapa pemikiran dan perencanaan.
Eric Kin juga tidak akan setuju untuk melakukan sesuatu secara sembarangan, dan jika dia setuju, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Setelah kembali, dia membaca dengan seksama slip giok yang diberikan oleh Kaisar Iblis Kera. Eric Kin menemukan bahwa Kaisar Iblis Kera benar-benar tidak berbicara omong kosong. Untuk rapat terbesar, kultivator biasa dan klan iblis harus mencari reiki khusus, dan hal semacam ini terbatas, mungkin akan terjadi perkelahian. Jika dapat menjinakkan para pemberontak itu, akan sangat baik baginya untuk dapat memenuhi syarat. Setelah membaca pengenalan berbagai pengaturan di kapal abadi klan Kera di slip giok, Eric Kin sedikit tak bisa berkata-kata. Apakah ada kebetulan seperti ini dalam pengaturan di kapal abadi ini? Dia merasa bahwa Kaisar Iblis Kera mungkin sudah memiliki ide ini sejak lama. Bersambung.